Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman dengan NPM 24100102224. Pada kali ini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Dosen pengampu Bapak Muhammad Edia Rusadi. Yang mana pada tugas 3 ini uh, saya diperintahkan untuk membuat video tutorial. Materinya itu pertemuan 3 dan 4. Yang mana pada ketentuan dari tugas 3 tersebut adalah buat program buat program dan video tutorial berisi materi penjelasan metode dengan ketentuan minimal terdapat metode konstruktur, metode mutator, dan metode aksesor. Untuk isi dan tema program yang dibuat itu bebas selama memenuhi ketentuan di atas, yaitu terdapat tiga metode: konstruktor, mutator, dan asesor. Lalu untuk ini bisa melanjutkan program yang sebelumnya yang sudah ada. Sebelum kita masuk ke dalam codingannya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode konstruktur. Metode konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dieksekusi secara otomatis pertama kali saat kita membuat sebuah objek baru di sebuah kelas. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu memberikan nilai awal atau inisiasi pada atribut-atribut atau objek saat objek tersebut diciptakan. Untuk ciri-ciri aturan penulisannya, biasanya itu namanya harus sama persis dengan nama kelasnya, termasuk huruf besar atau kecilnya. Lalu yang kedua itu tidak memiliki tipe data, kembalian, atau return type. Bahkan tidak menggunakan kata void. Nah, untuk analogi sederhananya, bayangkan jika sedang membeli HP dari pabrik, saat pertama kali kotak dibuka dan HP dinyalakan, HP tersebut sudah memiliki pengaturan awal bawaan dari pabriknya. Jadi kayak bahasa, wallpaper, atau jam atau apapun yang lainnya, itu kan sudah diatur dari pabrik sananya bawaan. Lalu konstruktor itu bertindak seperti pabrik yang sudah mengatur kondisi awal HP yang baru kita beli tadi. Jadi itu analogi sederhana dari konstruktor. Lalu kita lanjut ke mutator. Yang mana mutator atau shifter adalah metode yang berfungsi untuk mengubah, memodifikasi, atau memasukkan nilai baru ke dalam sebuah atribut yang statusnya private. Mutator sering disebut sebagai shifter. Makanya dari awal tadi saya sudah menyebutkan mutator atau shifter. Yang mana tugas utamanya mengubah data dengan cara yang aman. Kenapa aman? Karena dalam mutator kita tidak bisa menambahkan logika atau syarat atau validasi alhamdulillah sebelum data benar-benar diubah. Untuk ciri-ciri aturan penulisannya, biasanya penamaan metodenya diawali dengan kata set. Contohnya set nama, set IPK, set NPM misalnya. Terus biasanya bertipe void karena tugasnya hanya mengubah data, bukan mengembalikan atau menghasilkan data. Lalu membutuhkan parameter di dalam tanda kurung sebagai tempat untuk menampung nilai baru yang ingin dimasukkan. Terus untuk analogi sederhananya, mutator misalnya di sebuah motor. Mutator adalah tuas gas dan rem. Jika Anda ingin mengubah kecepatan di layar speedometer, Anda harus melakukannya lewat tuas gas untuk menambahkan nilai speednya, atau untuk menguranginya kita menggunakan rem. Terus pabrik motor membuat tuas ini agar ada batas-batas yang aman, atau motor tidak tiba-tiba melaju ke 1000 km per jam misalnya. Karena ada batasan fisik mesin seperti validasi pada mutator.
Lalu untuk metode aksesor adalah metode yang berfungsi untuk membaca atau mengambil nilai dari sebuah atribut yang statusnya private. Aksesor sering juga disebut dengan getter. Kalau mutator tadi setter, kalau aksesor itu getter. Untuk fungsi utamanya mengizinkan kelas lain untuk melihat isi data tanpa memberikan izin untuk mengubahnya secara langsung. Untuk ciri-ciri aturan penulisannya, biasanya penamaan metodenya diawali dengan kata get. Contohnya get nama, get name, get EPK, get NPM misalnya. Lalu untuk metode ini memiliki tipe data kembali atau return type yang sesuai dengan tipe data atribut yang ingin diambil. Misal kita mengambil nama yang berupa teks, maka return tipenya adalah string. Terus biasanya aksesor ini tidak memiliki parameter di dalam tanda kurung. Untuk analogi sederhananya, aksesor itu kita kembali ke analogi motor yang di mutator tadi. Aksesor itu seperti layar speedometer pada sebuah motor. Nah, jadi kita sebagai pengguna nih bisa melihat angka kecepatan motor nih pada layar speedometernya. Tetapi kita hanya kawa melihat aja, kata kawa mengubah angka di layar itu secara langsung itu. Nah, yang mengubahnya tuh di mutator tadi. Nah itu. Baik, kita lanjut ke codingannya di NetBeans. Ini saya sudah membuat program. Itu ada mahasiswa dan mahasiswa beraksi. Nah, untuk mahasiswa nih, ini namanya mahasiswa. Di sini saya mendeklarasikan ada 3 variabel. Iya ada sih variabel. Oh, maaf, ini bukan variabel, ini atribut. Jadi saya mendeklarasikan 3 atribut yang tipe datanya itu string dengan nama atributnya adalah nama. Lalu ini string tipenya, lalu nama atributnya name. Untuk atribut ketiga itu tipe datanya double, nama atributnya IPK. Kita masuk ke metode konstruktur. Public, ini kita inisiasi dulu, public mahasiswa string nama, string name, double EPK. Nah, kita di sini menggunakan this supaya kita ada perlu menambah misalnya nama 1, nama 2, ada perlu membedakan dari yang di atas. Tuh. Terus ini menampilkan pesan ke layar bahwa pembuatan objek berhasil dilakukan. Log objek mahasiswa, siapa namanya, lalu berhasil dibuat. Ini kita sebut dengan konstruktor. Lalu kita masuk ke aksesor atau getter. Jadi kita di sini membuat metode aksesor untuk mengambil nama. Tipe kembaliannya itu adalah string. Untuk nama itu kembaliannya string. Jadi kita buat metodenya string get nama, lalu return nama. Nanti kita isi di ini mahasiswa beraksi ini apa namanya. Nanti dia kembalikan. Untuk yang name itu hampir sama dengan nama, cuma beda atributnya. Ini atributnya. Untuk double juga sama seperti yang di atas tadi. Jadi ini semua adalah aksesor. Lalu ini metode mutator atau setter. Jadi di sini kita membuat metode mutator untuk mengubah nama yang tipe void, berarti tidak mengambilkan nilai. Membutuhkan data baru yang ditampung di parameter nama baru. Jadi kita ngeset gimana ya? Kita bakal ngubah itu set nama.
yang kita ambil dari atas tadi, set nama, lalu ukurannya string, nama baru, atribut baru, lalu this nama sama dengan nama baru. Nanti kita isi di mahasiswa beraksi juga apa nama barunya itu. Lalu untuk oh ya, ini hampir sama dengan di atas, cuma bedanya ini untuk name, lalu ini untuk IPK. Untuk nama dan name itu kita menggunakan tipe data string seperti yang di awal ini yang kita inisiasi di awal. Kalau untuk kalau untuk IPK kita menggunakan tipe data double gitu. Dan di sini kita buat pembatasnya logika validasi atau kita cek dulu IPK baru nih antara 0,0 sampai 4,0. Kalau kada ini kan if jika IPK baru lebih dari sama dengan 0,0 ini n n jadi sama IPK baru kurang dari sama dengan 4,0. Jika iya, maka validasi benar. Nilai IPK diganti dengan IPK baru. Misalnya IPK-nya 3. Berarti karena IPK barunya masuk 3. Kalau IPK-nya 7, berarti bakal else, bakal masuk ke sini. Nah, datanya kada valid atau salah. Jadinya di sini menampilkan pesan error gitu. Yaitu peringatan IPK misalnya ini tadi 7. Peringatan IPK 7 tidak valid gitu. Nah, untuk di sini saya membuat metode tambahan. Oh ya, ini untuk metode tambahan ini hasil dari bantuan Gemini. Jadi ini membuat metode tambahan untuk mengecek semua data mahasiswa sekaligus ke layar. Jadi kita mencetak, jadi kita tampilkan nanti semua datanya. Misalnya ini mencek nama digabung dengan isi dari atribut nama. Jadi karena namanya siapa, terus ini name-nya apa, terus IPK-nya berapa. Lalu ini buat garis saja. Kita lanjut ke mahasiswa beraksi. Sini kita deklarasikan dulu sebagai mahasiswa beraksi, yaitu lanjut ke public static void main string airgas. Kita cetak judul awalnya untuk tampilan aja ini. Ini untuk tampilan aja. Terus kita buat objek baru mahasiswa 1 nih. Dengan kelas mahasiswa kita ambil dari sini. Nih. Jadi kita metode konstruktornya dipanggil, kita langsung mengisi nama, name dan IPK. Misal mahasiswa 1 ini mahasiswa kita ambil dari sini dari file blueprint sebelumnya mahasiswa kita bikin itu MHS1 lalu new mahasiswa isinya ini kan sesuai dengan urutannya tadi mana ya urutannya tadi tuh yang ini kan nama name EPK jadi kita umpati itu tadi nama name EPK. Terus kita panggil yang ini tadi, cetak info. Mana? Nih, metode tambahan tadi, cetak info. Jadi kita panggil, nanti dia timbul. Nanti dia muncul namanya siapa, NIM-nya berapa, EPK-nya berapa, gitu. Terus kita lanjut ke bagian mutator. Mutator tadi tuh apa ya? Oh, setter. Mutator tuh setter. Jadi kita ngeset atau ngubah nama lah. Yang awalnya ini saya ubah nih. Manggil mutator set nama. Yang awalnya tadi itu kan Muhammad Rahman. Ini diubah jadi Rahman mahasiswa satunya. Terus IPK-nya tadi kan 3,8 diubah jadi 3,75. Terus kita tampilkan gitu pesan bahwa data di atas sudah diupdate. Jadi ini data telah diupdate. Lalu kita panggil lagi mahasiswa 1 tadi. Jadi kayaknya munculnya tuh yang data awal, disitu di bawahnya ada yang data sudah diupdate gitu. Terus untuk
Oh, ini kan ada tertulis ya. Lalu kita ke asesor atau getter. Ini kita buat ini kayak pesan pemisahnya dulu, kayak kayak di sini tadi nih, kayak gini. Itu tadi. Terus kita memanggil metode aksesor pakai get, lalu menyimpan hasilnya ke variabel baru, yaitu variabel ini kan nama MHS. Nah, oh kita buat anu baru ya, ya. Nih, tipe datanya string MHS1 get nama. Jadi dia bakal ngambil apa nama yang sudah diubah tadi, yang dikembalikan tadi. Lalu EPK-nya berapa? Terus di ini ditampilkan nama yang diambil apa gitu. Terus EPK-nya apa yang diambilnya. Oke, kita coba run. Ini run file. Nah, kan seperti yang tadi itu, ini kita inisiasi awalnya tadi. Hasilnya seperti ini, yang di sini. Ini nama Muhammad Rahman, NPM 241001024, PK 3,8. Terus kan kita pakai mutator segmen mengubah. Ini data kita tampilkan, data sudah diupdate. Ini kan diubah tadi tuh, nih ini Rahman. Jadi yang Muhammad Rahman tadi itu diubah jadi Rahman. Name-nya sama kada diubah. Terus ini yang asalnya 3,8 jadi 3,75. Terus untuk aksesornya, data mana sih yang diambilnya? Data yang terakhir yang dikembalikan. Yang dikembalikan tadi itu kan ini kan yang dikembalikannya ini. Jadi yang diambilnya tuh bakalan yang ini, karena rasanya public void ya. Jadi seperti itu untuk materinya. Untuk metode konstruktor, mutator, dan aksesor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.